Aku adalah Zhao Zeng, seorang pro player sebagai thief dengan level 200. Pada saat aku sedang berada di puncak kesuksesan, aku mengalami kecelakaan hingga membuat aku terlempar ke dunia lain, di mana dunia tersebut sedang berada dalam keadaan sudah seperti kiamat, yang selalu dipenuhi dengan kekejaman oleh zombie, monster bermutasi, dan juga kekuatan bintang. Aku pikir, aku dipindahkan ke dunia lain sebagai orang yang jenius dan terpilih, yang mana aku memiliki ayah sebagai tuan kota, seorang sekretaris pribadi yang cantik, serta pengikut yang terlihat keren. Tetapi pada kenyataannya, aku hanyalah sampah yang tidak bisa berkultivasi, hingga membuat diriku dikenal sebagai sampah yang terlahir dari keluarga tuan kota. Mungkin itu diriku yang sebelumnya. Namun, dengan aku yang saat ini menempati tubuh ini, itu pasti akan berbeda. Dan 2 jam kemudian, ternyata aku tetap tidak bisa merasakan kekuatan bintang. Hingga pada akhirnya, di saat aku tersadar bahwa diriku memang tidaklah cocok di dunia ini, tiba-tiba muncul tampilan avatar diriku ketika di dalam game, yang mana aku adalah seorang player thief dengan level 200. Dan juga muncul pemberitahuan aktivasi sistem setelah aku mengaktifkan sistem seperti di dalam game tersebut. Diriku yang awalnya tidak bisa merasakan kekuatan bintang, akhirnya kini dapat membunuh zombie dengan mudah, menghajar para penjahat, dan juga naik level. Dan dengan cara yang berbeda, kini aku terbangkitkan menjadi seorang thief. Cerita diawali ketika Zhao Zeng sedang memainkan gamenya, yang mana dengan karakter gamenya yang telah berhasil ia tingkatkan sampai level 200 dan membuat karakter gamenya menjadi paling kuat di antara player lain. Dan hal tersebut telah membuat ia kini menjadi player terkuat yang tak ada satupun player mampu mengalahkannya. Pencapaiannya bukan serta-merta lalu ia dapatkan dengan mudah. Ternyata, ia telah menghabiskan banyak uang dan juga susah payah mengerahkan seluruh tenaga dan waktunya selama 5 tahun hanya untuk dapat mengejutkan semua orang dengan kekuatan karakter gamenya, dan juga untuk membuatnya terkenal hingga semua orang dapat mengingat namanya. Namun, di saat ia baru akan memperkenalkan dirinya kepada seluruh dunia, tiba-tiba terjadi glitch di dalam game. Sontak hal itu membuat ia terkejut dan kecewa dikarenakan hal tersebut terjadi di saat-saat momen terpenting baginya. Dan ternyata keterkejutannya tidak hanya sampai situ saja. Tiba-tiba muncul pemberitahuan di dalam gamenya yang menyatakan bahwa akun game telah dilaporkan karena diketahui menggunakan cara curang dalam bermain. Dan hal tersebut membuat akun gamenya terbanet dan akunnya akan dihapus. Hal tersebut sontak membuat ia emosi dan langsung meninju layar monitornya dikarenakan ia tidak terima usaha dan kerja kerasnya selama 5 tahun malah dianggap curang. Dan tak selang lama ia pun langsung tersetrum listrik dikarenakan tangannya yang menembus layar monitor. Otomatis hal tersebut membuat tubuhnya menjadi gosong dan ia pun wafat. Dasar sampah! Tiba-tiba Zhao Zeng tersadar dan ia sedang dalam keadaan tubuhnya terpental dan juga sekujur tubuhnya telah babak belur seperti habis dihajar. Anak dari tetua memanglah seperti sampah. Iya, beruntungnya ia telah lahir dari keluarga yang tepat. Coba kalau enggak, ucap seseorang di tempat itu membicarakan Zhao Zeng. Zhao Zeng yang belum mengerti keadaan yang terjadi, lalu mencoba untuk bangkit. Membunuhmu di dalam mimpiku bukanlah suatu hal yang ilegal, ucap Zhao Zeng yang mengira bahwa dirinya sedang bermimpi. Lawannya yang ternyata adalah seorang tim leader tidak menyangka bahwa Zhao Zeng masih ingin melawan. Ia pun langsung berkeinginan mengeluarkan pedangnya. Namun, tiba-tiba datang seseorang. "Tuan muda, cukup hentikan. Ayo kita kembali," ucap orang itu, yang lalu akhirnya menyeret Zhao Zeng keluar dari tempat itu.
Zhao Zeng yang masih terkejut dengan kemampuan orang tersebut karena dengan mudahnya dapat menyeretnya. Lalu tiba-tiba muncul ingatan seseorang mengenai keluarganya dan tentang siapa dirinya. Dan dengan informasi yang secara tiba-tiba banyak yang masuk ke dalam otaknya, hal tersebut pun lalu membuat kepalanya kesakitan. Dan ia juga tersadar bahwa saat ini ia sedang tidak bermimpi, melainkan ia telah dipindahkan ke dunia lain. Ya, ia telah benar-benar berisekai ke dunia lain. Dan sekarang, ingatan dari tubuh yang ia gunakan saat ini telah terserap ke dalam ingatannya dan membuat ia mengerti tentang segalanya mengenai dunianya saat ini. Diketahui, dunianya saat ini hampir sama seperti dunia aslinya. Hanya saja 10 tahun yang lalu telah terjadi badai api secara universal yang telah menghancurkan dunia ini. Dan sejak peristiwa tersebut, telah terjadi banyak perubahan. Hewan-hewan banyak yang bermutasi dan juga banyak orang yang berubah menjadi zombie. Namun di samping itu, orang-orang yang mampu bertahan hidup dari peristiwa tersebut lalu mengalami suatu perubahan pada diri mereka, yang mana banyak dari mereka lalu terbangkitkan dengan suatu kemampuan yang disebut dengan kekuatan bintang. Mereka yang memiliki kekuatan bintang dapat menjadi lebih kuat puluhan bahkan ratusan kali dibandingkan orang biasa. Dan beruntungnya Zhao Zeng, ternyata di dunia tersebut ayahnya merupakan seseorang yang memiliki kekuatan bintang tingkat 5. Dan juga ayahnya juga merupakan pemimpin kota di mana ia berada. Menurutnya hal itu merupakan hal yang baik, dikarenakan memiliki ayah seorang ketua. Namun ia lalu mempertanyakan kenapa hanya dirinya saja yang menjadi sampah. Tak selang lama kemudian datang seseorang masuk ke dalam kamarnya, dan orang tersebut memanggil dirinya dengan nama Xiao Zeng, yang ternyata itu adalah ayahnya. Zhao Zeng yang melihat ayahnya terlihat seperti orang yang biasa saja, lalu bertanya-tanya apakah benar ayahnya itu seorang pemimpin kota. Aku sudah mendengarnya, jangan salahkan Paman Yu karena sebenarnya dia hanya ingin kau menjadi lebih kuat, ucap ayahnya yang ternyata sudah mengetahui bahwa ia habis dihajar. Ayahnya lalu duduk di belakangnya yang ternyata ingin mencoba sesuatu sembari berharap kali ini Zhao Zeng berhasil membangkitkan kekuatan bintangnya. Dengan tangan ayahnya yang sedang menyalurkan kekuatan bintang pada tubuh Zhao Zeng, ayahnya lalu mengatakan padanya untuk mencoba merasakan kekuatan energi bintang tersebut. Ternyata, walaupun Zhao Zeng belum juga terbangkitkan, namun ayahnya tidak pernah menyerah untuk membantu anaknya. Tapi, aku bukanlah Zhao Zeng seperti yang dulu, ucapnya dengan yakin dengan dirinya yang menggunakan tubuh anaknya, maka hal tersebut akan berubah. 2 jam pun berlalu. Dan ternyata, dia masih tetap tidak bisa merasakan kekuatan bintang. Ia yang ternyata memang tetap tidak bisa merasakan kekuatan bintang, akhirnya tersadar bahwa dirinya memang benar-benar seorang sampah dan hanya bisa meminta maaf kepada ayahnya. Xiao Zeng, tak masalah jika kau tidak bisa merasakannya. Jangan salahkan dirimu sendiri. Walaupun kau tidak bisa berlatih, selama aku bersama dengan dirimu, maka tidak akan ada yang berani mengganggumu. Beristirahatlah dengan baik, ucap ayahnya, dan ayahnya pun lalu pergi meninggalkan Zhao Zeng. Tak selang lama kemudian, tiba-tiba muncul sesuatu seperti pemberitahuan sistem game di hadapannya yang menanyakannya apakah ia ingin masuk ke dalam game. Dan juga dengan pantulan dirinya, namun ternyata tampilan dirinya di hadapannya itu adalah sosok avatar di dalam game yang ia mainkan sebelumnya. Dan itu merupakan avatar Thief-nya yang memiliki level 200. Dengan tampilan sistem yang masih di hadapannya kini, ia pun langsung memilih pilihan yes. Lalu terjadi perubahan lagi pada tampilan sistem. Muncul tampilan info mengenai dirinya. Ternyata benar perkiraannya. Ternyata itu memanglah seperti info karakter Thief-nya. Hanya saja kini dengan level yang kembali ke level 1. Soap, Mount,
Exit game, ucapnya mencoba mengeluarkan tampilan sistem yang lain, namun ternyata tidaklah muncul. Dan yang terakhir, skill. Ternyata muncul tampilan sistem mengenai skill-skill yang dimilikinya. Dan ternyata dengan levelnya saat ini, ia hanya memiliki satu skill, yaitu skill weak point. Yang mana skill tersebut mampu melihat titik kelemahan dari lawan. Dan ia pun lalu hanya bisa mengeluh dengan skillnya tersebut yang ia anggap hanya sampah. Karena saat ini ia bukanlah di dalam game, jadi ia tidak tahu bagaimana caranya ia bisa menaikkan levelnya. Tiba-tiba datang seseorang memanggilnya dan mengajaknya untuk makan malam. Zhao Zeng yang masih bad mood dikarenakan keadaannya, lalu menolak ajakan tersebut. Namun di saat ia menoleh ke arah orang itu, ia pun langsung terkejut dikarenakan ternyata orang itu adalah seorang wanita. Muncul info status di samping wanita itu yang memberitahukan namanya adalah Su Yunwen dan juga mengenai info level dan statnya. Zhao Zeng pun lalu menerima ajakan tersebut. Di saat ia sedang makan bersama dengan ayahnya yang ada di hadapannya, ternyata ia tidak bisa melihat info level dan statnya yang dimiliki ayahnya. Dan ia pun mengerti ternyata ia tidak bisa melihat info stat seseorang yang memiliki level jauh lebih tinggi darinya. Singkat cerita, terlihat Zhao Zeng sedang berjalan di area luar rumah sembari melihat keadaan di sekitar. Ia yang terpikirkan untuk grinding agar bisa menaikkan levelnya, lalu mencoba untuk mencari sebuah equipment. Di sampingnya ternyata ada Lan Xi, yang juga merupakan pengawal dari Zhao Zeng. Lan Xi yang mengingatkan Zhao Zeng untuk tidak mengikuti latihan terlebih dahulu hingga tubuhnya benar-benar pulih. Malah mendapat pertanyaan dari Zhao Zeng. Ia bertanya mengenai di mana bisa mendapatkan sebuah senjata api. Lan Xi pun lalu hanya bisa tertegun dengan pertanyaan tersebut. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke lokasi latihan menembak. Lan Xi mengatakan bahwa di tempat itu ia akan bisa mendapatkan senjata api. Oh, tamu yang langka. Tuan Muda Zhou, sepertinya kamu sedang bebas hari ini sehingga bisa datang ke area menembak, sapa seseorang yang diketahui bernama Yan Boksun. Lalu temannya yang bersama Yan Boksun malah mengejek Zhao Zeng, yang mana menurutnya Zhao Zeng terlihat sudah menyerah dengan seni bela diri hingga akhirnya ia memilih belajar menembak. Namun, ejekan tersebut malah disambut santai oleh Zhao Zeng dan malah mengiyakan pernyataan orang tersebut. Dan Zhao Zeng pun lalu segera menuju tempatnya dan memulai latihan menembak. Hingga dirasa cukup baginya untuk berlatih, ia lalu meminta senjata itu dan mengatakan bahwa ia akan bermain beberapa hari dengan senjatanya itu. Kedua orang yang tadi mengejeknya melihat Zhao Zeng membawa senjata lalu hanya bisa meremehkannya. Karena menurutnya, di dunia yang sudah seperti neraka saat ini, mau sebagus apapun ia menembak, itu tidak akan ada gunanya di hadapan seniman bela diri. Singkat cerita, terlihat kini Zhao Zeng bersama dengan Lan Xi sedang berjalan menyusuri jalan menuju pintu masuk kota. Lan Xi yang mengetahui niat Zhao Zeng ingin pergi lebih jauh keluar lalu dihentikannya dan mengingatkannya bahwa keluar hanya dengan menggunakan senjata api itu sangatlah berbahaya. Namun Zhao Zeng tidak menghiraukannya dan dengan jujur ia mengatakan pada Lan Xi bahwa ia ingin pergi keluar untuk menembak beberapa zombie. Hingga pada akhirnya mereka sampai di penghujung jalan yang merupakan dinding pertahanan yang sangat tinggi. Ternyata dinding tersebut merupakan dinding pertahanan untuk melawan para zombie dan monster. Karena di sisi luar dinding tersebut merupakan neraka yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk seperti itu. Dari puncak dinding yang tinggi tersebut, tiba-tiba muncul seseorang sedang melompat dari atasnya. Dan orang itu pun lalu mendarat tepat di hadapan mereka berdua. Lan Xi, Zhao Zeng, siapa yang meminta kalian untuk datang ke sini? Tanya orang tersebut yang diketahui bernama Suli dan berlevel 3. Paman Su, kami di sini untuk membantumu membunuh zombie, jawab Zhao Zeng. Membunuh zombie apa? Jangan membuat masalah untukku. Cepat kembali sana, ucap Suli yang menolak keinginan Zhao Zeng. Tiba-tiba terdengar suara seseorang dari atas dinding yang memberi kabar pada Suli
bahwa ada sekawanan zombie yang berhasil menerobos garis pertahanan. Sully yang mendengar peringatan tersebut lalu akan segera kembali ke atas dinding. "Tunggu, Paman Su, aku tahu kau memandang rendah aku. Tapi dapatkah kau mengizinkanku untuk dapat memperlihatkan kemampuan menembakku sekali saja?" ucap Zhao Zeng. "Mungkinkah anak ini?" tanya Sully dalam hatinya yang melihat niat serius dari Zhao Zeng. Kini mereka semua sudah berada di atas dinding, dengan Zhao Zeng yang sudah berada di posisi menembaknya. Ia pun langsung melihat ke arah kawanan zombie melalui teleskop senjatanya. Dan tembakannya ternyata mengenai lengan zombie dan hanya mampu mengurangi sedikit HP-nya. Sully pun sontak kecewa melihat hasil tembakan Zhao Zeng karena tidak cukup mematikan bagi zombie. Sedangkan Zhao Zeng yang baru mengetahui bahwa membuat kerusakan pada lengan zombie hanya mampu mengurangi sedikit darahnya. Lalu ia pun menggunakan skill weak point. Dengan skill weak point-nya, kini ia dapat melihat bagian-bagian kelemahan pada tubuh zombie. Dan ia pun lalu mengarahkan tembakannya yang selanjutnya ke arah kepala zombie. Dan zombie itu pun langsung mati seketika. Dan tak selang lama kemudian muncul pemberitahuan bahwa ia telah menerima 100 XP. Mengetahui hal tersebut, ia pun sangat senang dikarenakan akhirnya ada progres dalam kemajuan XP-nya. Dengan kawanan zombie yang kini bertambah agresif, lalu dan akhirnya Zhao Zeng pun berhasil naik level menjadi level 2. Sully pun akhirnya mulai mengakui kemampuan menembaknya Zhao, dan Zhao sendiri lalu menyadari bahwa ketika ia naik level, maka ia akan mendapatkan stat point yang dapat ia gunakan untuk menaikkan statnya. Dengan 5 poin yang ia dapatkan, lalu ia membagikan 3 poin ke stat agility dan 2 poin sisanya ke stat strength. Tiba-tiba orang yang sedang memeriksa mayat zombie meneriakkan sesuatu. Mereka mengatakan bahwa mereka menemukan kristal. Zhao Zeng, Lan Xi, dan Sully akhirnya turun untuk melihat situasi tersebut lebih dekat. Sully lalu menjelaskan pada Zhao Zeng bahwa ternyata mendapatkan sebuah kristal dari zombie merupakan hal yang sangatlah langka. Diketahui terdapat peringkat terhadap kristal bintang tersebut, yang mana dapat diketahui berdasarkan warnanya: putih, biru, hijau, oranye, dan merah. Dan lalu untuk kristal putih yang memiliki peringkat terendah juga dapat dibagi lagi menjadi 3, yaitu peringkat rendah, sedang, dan tinggi. Dan kristal itulah yang selalu diburu oleh para seniman bela diri dikarenakan hal itu lebih berguna dibandingkan uang. Sepotong kecil kristal putih dengan tingkat rendah saja sudah cukup mampu untuk memberikan makan orang biasa dalam seminggu. Zhao Zeng lalu memberikan kristal tersebut kepada Sully dan ia pun pamit pergi dari tempat itu sembari berterima kasih kepada Sully telah mempersilahkannya berlatih menembak di tempat itu. Beberapa hari pun berlalu dan ternyata sudah setengah bulan ia terus-terusan berburu zombie dari atas dinding pertahanan dan telah berhasil meningkatkan levelnya menjadi level 4. Sully yang telah melihat usaha Zhao Zeng selama setengah bulan ini lalu bertanya padanya tentang apakah ia telah menyerah dalam berkultivasi. Zhao Zeng pun lalu menjawab bahwa menurutnya sekuat apapun seorang kultivator tetap saja akan takut dengan peluru. Namun ternyata pernyataan Zhao Zeng itu lalu disanggah oleh Sully. Ia menjelaskan bahwa hal itu mungkin saja terjadi jika yang ditembak hanyalah seniman bela diri kelas rendah. Namun beda cerita jika itu adalah seniman bela diri tingkat 6 ke atas. Mereka tak akan takut pada peluru, bahkan penembak jitu sekalipun. "Baiklah, kalau begitu aku akan memikirkan cara lain," ucap Zhao Zeng. Dan Sully pun merasa senang yang ternyata Zhao Zeng memiliki pemikiran yang cukup positif. Tak selang lama kemudian, terlihat mobil di depan pintu masuk perbatasan yang melaju kencang dengan banyak zombie di belakangnya. Sontak Zhao Zeng terkejut dikarenakan ia tahu bahwa itu adalah mobil yang digunakan ayahnya untuk pergi berpatroli.
Hingga saat salah satu orang di atas dinding menyampaikan bahwa mobil tersebut sedang dikejar oleh kawanan zombie. Zhao Zeng pun langsung bersiap mengambil posisi untuk menembak. Dan tembakannya tepat mengenai kepala zombie dan langsung membunuh mereka semua. Hingga akhirnya ayahnya Zhao Zeng pun dapat dengan aman memasuki gerbang perbatasan. Ayahnya Zhao Zeng cukup terlihat senang karena kemampuan anaknya dalam menembak sudah semakin meningkat. Su Li yang penasaran dengan yang terjadi, lalu menanyakannya pada ketua kota. Dan ketua kota pun hanya menjawab bahwa mereka telah bertemu beberapa masalah, yang mana ternyata zombie beracun telah menjadi sangat energik, hingga membuat setiap orang memperkuat pertahanannya. Namun Zhao Zeng menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, dikarenakan ia sangat mengetahui bahwa kondisi mobil ayahnya sebelumnya tidaklah separah itu. Ditambah lagi dengan seniman bela diri dengan tingkat 2-5 yang sedang bersama ayahnya mengalami luka. Hal tersebut semakin menambah keyakinannya bahwa ayahnya serta rekan-rekannya tidak hanya diserang oleh zombie biasa. Hingga akhirnya ayahnya Zhao Zeng memilih untuk kembali ke kota dan juga mengajak Zhao Zeng dan Su Li pergi bersamanya. Di sepanjang perjalanan, Zhao Zeng masih tidak mengerti dengan maksud suasana yang canggung itu. Hal itu dikarenakan orang-orang di atas mobil termasuk ayahnya hanya diam saja. Hingga tiba-tiba, "Hentikan mobilnya! Chen Qi, kau pasti tahu kan akibat yang terjadi jika tergores atau terluka oleh zombie beracun." Chen Qi pun tak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa meneteskan air mata. Dengan pistol yang kini tepat berada di kepala Chen Qi, "Aku minta maaf, beristirahatlah dengan damai." Dan tanpa ragu, ayahnya Zhao Zeng lalu menembak kepala rekannya sendiri. Dan Zhao Zeng yang melihat kejadian tersebut secara langsung mulai menyadari bahwa di dunianya saat ini kehidupan itu sangatlah tidak ternilai harganya. Singkat cerita, akhirnya Zhao Zeng sudah sampai di rumah dan terlihat sedang makan bersama dengan ayahnya dan juga Su Yun. Terlihat Zhao Zeng masihlah sangat memikirkan kejadian yang sebelumnya, hingga membuat ia tak memiliki nafsu makan. Sekretaris Su Yunwen lalu bertanya pada Zhao Zeng kenapa ia tidak juga memakan makanannya. Dan dengan tak enak hati, ia pun hanya beralasan bahwa ia belumlah merasa lapar. Sambil mengelap mulutnya, ayahnya Zhao Zeng yang paham dengan apa yang terjadi pada anaknya, lalu berkata, "Kau harus terbiasa dengan keadaan ini. Jika tidak, kau tidak akan bisa menjadi sukses dan tidak akan bisa menggantikan posisiku nanti." "Tapi, itu kan adalah orangmu." "Untuk kelangsungan umat manusia, terkadang pengorbanan sangat diperlukan. Dan mulai sekarang, kau tidak lagi diizinkan untuk keluar rumah. Pelayan Su, tolong jaga dia, jangan biarkan dia untuk keluar rumah," ucap ayahnya sembari pergi dari tempat itu. Dan kini, Zhao Zeng juga harus menerima kenyataan pahit lainnya, yang mana kini ia tak bisa lagi keluar rumah dengan bebas. Namun, larangan tersebut ternyata tidak mampu menghalangi Zhao Zeng dalam waktu yang lama. 2 hari kemudian, ternyata ia telah pergi melarikan diri dari kamarnya dan hanya meninggalkan catatan kepada pelayan Su untuk dapat merahasiakan kepergiannya. Tempat lalu berpindah. Terlihat Zhao Zeng yang saat ini sudah bersama dengan Lan Xi. Dan ternyata saat ini Zhao Zeng berniat untuk pergi ke dalam hutan. Lan Xi pun lalu memperingatkannya bahwa di dalam hutan terdapat monster yang sangat berbahaya dan lebih baik untuk kembali dan berburu zombie saja. "Aku sudah muak dengan zombie," ucap Zhao Zeng menolak ajakan Lan Xi. Ternyata XP yang didapatkannya dari berburu zombie menurutnya terlalu sedikit. Jadi ia harus mencari cara yang lebih cepat untuknya bisa naik level. "Tugasku adalah untuk melindungimu. Jadi kumohon padamu untuk tidak membuat suatu hal yang sulit untukku," ucap Lan Xi yang kini sudah memblokir jalan Zhao Zeng. "Jadi kalian ingin aku terus-terusan selalu berada di bawah perlindungan kalian terus dan menjadi sampah," ucap Zhao Zeng. Dan ia pun lalu mengangkat senjatanya dan mengarahkan senjatanya ke arah Lan Xi. "Jadi,
Aku akan tetap menjadi kuat dan menjadi diriku sendiri, ucapnya dengan jarinya yang kini sudah bersiap di pelatuknya. Dan tembakannya pun langsung melesat mengenai ular yang tepat berada di belakang Lancy. Ular bayangan abu-abu, itu adalah ular beracun. Tapi kenapa aku tidak bisa mendeteksinya tadi saat ular itu mendekatiku? Ucap Lancy di dalam hatinya yang baru tersadar dengan keberadaan ular itu. Ia baru menyadari dengan dirinya yang sebagai seniman bela diri ternyata tidak dapat menyadari keberadaan ular itu. Sedangkan Zhou Zeng lalu mencoba mencari kristal pada tubuh ular yang ternyata tidaklah ia temukan. Namun ia tetap menemukan bagian tubuh ular yang lain yang juga berharga yang juga bisa ia jual. Ini adalah tempat yang tepat. Berhenti bercanda Tuan Muda. Tolonglah, ayo kembali. Ini adalah ular bayangan abu-abu yang sangat pintar dalam bersembunyi. Bahkan seniman bela diri tingkat 3 sekalipun akan kesulitan menghadapi mereka. Tidak. Bagiku tempat ini adalah surga. Ayo kita mulai berburu.